kenapa aku tertarik sama kematian? Sebenarnya perjalanannya udah panjang. 40 tahun yang lalu aku udah bertanya-tanya, ada beberapa pertanyaan mendasar yang sebenarnya pertanyaan ini diajukan juga oleh para ahli filsafat. Pertanyaan itu, apa sih mati? Kalau ada mati, kenapa mesti ada hidup? Kemana kita pergi sesudah kematian? Jadi 24 tahun yang lalu ketika ibu meninggal, aku menemukan sesuatu. Aku baru tahu kalau ternyata ibu tuh paling sayang sama aku. Bukan sama kedua kakakku. Cuman selama ibu hidup, dia itu menunjukkan sayangnya ke kakak nomor 2. Jadi aku ngerasa agak cemburu. Setelah itu terjadi perdamaian. Dan aku mulai mengamati orang-orang yang dying. Selama pengamatan itu aku menemukan 5 tahapan kematian. Tahun 2017, aku mulai melakukan penelitian yang tertib gitu ya. Ada tiga pertanyaan mendasar itu aku pakai sebagai pertanyaan penelitian. Ketika mau mentransfer menjadi dalam bentuk visual, aku menghadapi kesulitan. Waktu itu memang sedang mempersiapkan pameran tunggal untuk fotografi, temanya tentang kematian, tapi nggak dapet. Mungkin karena aku nggak suka foto yang diedit atau foto yang disetting di studio, jadi aku nggak ngerasa. Terus aku iseng-iseng coba menyulam. Dan media itu ternyata pas. Karena menunjukkan dinamikanya, kita bisa membuat simbol-simbol baru, kita bisa menggambarkan sesuatu dalam bentuk metafor gitu. Nah, itu kekuatan itu muncul. Nah, sebetulnya pengetahuan tentang medium sampai kemudian tahu bahwa medium menyulam itu pas, itu nggak lepas dari SKS. Sebelum aku ikut SKS, aku bingung betul pakai medium apa ya? Gimana ya mentransfer temuan penelitian ini menjadi dalam bentuk visual? Bingung sekali. Pertemuan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya di SKS itu aku masih bingung. Apalagi ada seorang mentor yang bilang, kita harus ulang-alik menganalisis medium, menganalisis temuan-temuan penelitian ini. Nah, aku agak jengkel sama mentor itu. Medium aja nggak ngerti, kok kita udah mesti suruh analisis. Tapi by proses, aku kemudian menemukan dan semakin mantap, semakin fokus bahwa untuk kematian ini kayaknya media menyulam, media benang, media kain batik ini baik. Jadi aku bersyukur aku ikut SKS yang tadinya hampir aku nggak ikutin, tapi ada satu teman yang sampai saat ini selalu memberi kekuatan-kekuatan tertentu, namanya Imron Zuhri. Dia itu mendorong aku untuk masuk SKS. Kalau dia tidak mendorong, aku mungkin tidak akan
berjalan sejauh ini. Jadi penelitian berjalan, aku ikut SKS, dan sampai sekarang ini penelitian masih berlangsung, belum selesai. Yang di karya-karya yang dibuat itu juga masih dari hasil dari temuan awal penelitian gitu. Buku-buku yang dibaca banyak, tapi ternyata sulit ya untuk memilih buku bacaan itu. Ada hasil penelitian, ada buku, ada dokumen-dokumen gitu. Kemudian dalam perjalanan waktu aku menemukan yang pas dengan yang mau di-studi. Jadi misalnya penelitian, misalnya buku tentang near death experience, light after death, terus kemudian free will, kayak gitu. Dari situ kemudian aku juga belajar sesuatu tentang bacaan-bacaan dan temuan-temuan penelitian bahwa free will itu ada. Kehendak bebas itu ada, walaupun juga ada pencipta itu. Semua sangat tergantung kita mau memilih yang mana. Kita bakalan dipenuhi permintaan kita mau mati kapan dengan cara yang seperti apa. Aku sih berharap matiku di tempat tidur, tidak jatuh dari pesawat, tidak terbawa ombak, tapi di tempat tidur, dan pada saat itu aku masih mengerjakan pekerjaan buat orang banyak. Itu keinginanku. Mau cerita sedikit nih tentang karya-karya yang dipamerin di Galnas. Waktu di Galnas, orang tuh kalau lihat ini berhenti. Terus baru kemudian cerita. Dia bilang ada pengunjung yang bilang gini, ada tamu kita bilang gini, "Oh, gue udah berkali-kali nih pergi ke sini." Hah? Berkali-kali? Iya, berkali-kali. Lantas apa yang terjadi? Yang terjadi waktu itu terus kembali lagi ke bumi dan kemudian baru ngerti apa yang terjadi. Jadi beberapa hari yang lalu ada tamu yang bilang dia juga berkali-kali pergi ke tempat ini, terus dia dibawa oleh seseorang melihat kaum papa.